Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma fassalli wa sallim ala hadha nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati serta generasi muda yang saya sayangi. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan membaca tafsir Al-Azhar yang disusun oleh Profesor Dr. Hamka. Pada kesempatan ini kita akan membaca ayat 111 sampai dengan ayat 114. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu lan yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu 'inda rabbih wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Wa qalatil yahudu laysatin nasara ala syai'in wa qalatin nasara laysatil yahud وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. Ayat 111. Dan mereka berkata, sekali-kali tidak akan masuk surga melainkan siapa-siapa yang jadi Yahudi atau Nasrani. Yang begitu hanyalah angan-angan mereka. Katakanlah, tunjukkan alasan kamu jika memang kamu orang-orang yang benar. 112. Sekali-kali tidak. Barang siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah, dan dia pun berbuat baik, maka untuknya lah pahalanya di sisi Tuhannya, dan tidaklah ada ketakutan atas mereka, dan tidaklah mereka akan berduka cita. 113. Dan berkata orang Yahudi, tidak ada orang-orang Nasrani itu atas sesuatu. Dan berkata orang-orang Nasrani, tidak ada orang Yahudi itu atas sesuatu, padahal mereka membaca kitab. Begitu jugalah orang-orang yang tidak berpengalaman berkata seumpama kata mereka itu. Maka Allah akan memutuskan di antara mereka di hari kiamat pada barang yang telah mereka perselisihkan itu. 114.
Dan siapakah yang lebih aniaya dari orang-orang yang menghambat masjid-masjid Allah daripada akan disebut padanya nama-namanya, seraya berusaha mereka pada meruntuhkannya. Mereka itu tidaklah akan masuk ke dalamnya melainkan dengan ketakutan. Untuk mereka di dalam dunia ini adalah kehinaan, dan untuk mereka di akhirat adalah azab yang besar. Di ayat 110 di atas tadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan supaya Islam dan imanmu itu diamalkan, dijadikan kenyataan. Solat didirikan, zakat keluarkan, dan hendaklah bermurah hati mengeluarkan harta benda untuk segala amal kebajikan. Dengan demikian maka usaha mereka yang timbul dari hati dengki untuk mengkafirkan kamu kembali pasti gagal. Tetapi kalau agama hanya sebutan saja, solat sudah banyak ditinggalkan dan zakat tidak teratur keluarnya lagi, dan kaum muslimin telah bakhil, ahlul kitab tersenyum gembira. Dia rupanya mengerti bahwa segi kekuatan Islam ialah pada sejalannya iman dengan perbuatan. Kalau itu tidak ada lagi, maka orang yang di zaman jahiliyah di bawah martabatnya dari orang Yahudi dan Nasrani akan kembali kepada keadaannya yang semula, dan mereka akan mendabik dada kembali mengatakan bahwa mereka lah yang lebih tinggi. Itu pun masih mereka katakan. Dan mereka berkata, sekali-kali tidak akan masuk ke surga melainkan siapa-siapa yang jadi Yahudi dan Nasrani. Pangkal ayat 111. Inilah perkataan sombong dari Yahudi dan Nasrani, yaitu mereka berkata yang akan masuk surga hanyalah siapa yang menjadi Nasrani atau Yahudi. Mengapa mereka berkata demikian? Inilah karena agama telah mereka jadikan golongan. Mereka tidak lagi menilai iman dan amal soleh seseorang, sebab yang mereka pertahankan ialah golongan. Apatah lagi memang jelas dengan memakai nama Yahudi, yaitu nama suku yang terbesar dari 12 suku Bani Israel, dan nama Nasrani, negeri Nazaret, tempat lahir Nabi Isa AS, maka agama sudah menjadi nama golongan. Sebab itu dijelaskan oleh lanjutan ayat, yang begitu hanyalah angan-angan mereka, yaitu satu ucapan yang tidak beralasan, yang hanya timbul dari angan-angan dan khayal belaka. Katakanlah, tunjukkan alasan kamu jika kamu memang orang yang benar. Ujung ayat 111. Apa sebabnya Yahudi mengatakan surga hanya untuk orang yang jadi Yahudi? Apa alasannya dan buktinya? Orang Nasrani berkata begitu pula, surga hanya untuk orang Nasrani. Apa sebabnya? Mengapa Yahudi tak boleh masuk? Mereka diminta mengeluarkan alasan atau dalil yang masuk akal, bukan hanya amani, yaitu angan-angan, khayal-khayal yang bersifat siur. Tunjukkan alasanmu. Inilah satu pokok yang ditegakkan oleh ajaran Islam di dalam menjunjung tinggi agama. Suatu dakwaan yang tidak ada alasan tidaklah dapat diterima. Orang Yahudi mengatakan bahwa yang akan masuk surga hanya orang Yahudi. Orang Nasrani mengatakan begitu pula. Surga hanya untuk orang Nasrani. Mana alasan? Apa sebab? Ayat yang selanjutnya membantah perkataan itu. Sekali-kali tidak. Pangkal ayat 112. Perkataan yang benar ialah barang siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah dan dia pun berbuat baik, maka untuknya lah pahalanya di sisi Tuhannya. Menyerahkan diri kepada Tuhan, tunduk dengan segenap jiwa dan raga, tidak membantah dan mendurhakai, tidak menolak kebenaran, lalu dibuktikan dengan kesudian berbuat baik, beramal, bukan mengakui menyerah kepada Tuhan dengan mulut saja, melainkan mesti ada bukti. Itulah yang akan diperoleh pahala dan memperoleh surga Allah. Tidak peduli apa dia orang Arab atau Yahudi, Nasrani atau Sabi'in, pendirian ini pada ayat 62 pun telah diterangkan. Dan tidaklah ada ketakutan atas mereka. Artinya tidak ada rasa takut akan mendapat azab dan siksa dan murka ilahi, karena diri telah menyerah kepadanya sejak semula, dan amal pun telah diperbuat. Dan tidaklah mereka akan berduka cita. Ujung ayat 112. Tidak akan berduka cita bahwa amalan tidak akan diterima, dan usaha mereka akan sia-sia belaka, sebab tujuan hidup telah disediakan oleh Tuhan. Aslama wajahahu, artinya mereka telah menyerahkan diri kepada Tuhan. Itu yang pasti masuk surga. Aslama menjadi yuslimu dan masdarnya atau pokok kata ialah Islam. Sebab itu orang yang Islamlah yang akan masuk surga, walaupun tadinya dia dari Yahudi dan dari Nasrani atau dari musyrik menyembah berhala. Dia tinggalkan ikatan diri dengan yang lain itu, dia bebaskan diri daripadanya dan menyerah buat kepada Tuhan. Dibuktikan pula dengan perbuatan, sehingga walaupun ada orang menyebut dirinya telah Islam, tetapi sebutan saja tidak diikuti oleh amal yang baik, tidaklah akan masuk ke dalam surga. Tidaklah akan bebas dia daripada rasa ketakutan dan duka cita. Lantaran itu maka nama Islam bukanlah nama golongan, bukan nama satu keturunan, dan bukan nama satu negeri. Islam itu ialah sikap hidup. Pendirian yang masuk akal ini bolehlah dibandingkan dengan pendakwaan dan amani mereka tadi. Mana yang masuk akal dan mana yang benar? Ayat ini telah menyumbat mulut orang yang mengakui dirinya Islam, tetapi hanya mulut saja. Padahal ketaatan pada Tuhan tidak ada. Bukti amal tidak ada. Pengertian tentang arti menyerah kepada Allah tidak ada.
Mereka Islam hanya karena keturunan atau tanda peta belaka. Maka sama sajalah keadaan mereka, sama-sama amani atau angan-angan dan khayal sebagai orang Yahudi dan Nasrani itu pula. Dan menjadi pelajaran lagi bagi kita orang Islam, sekali-kali jangan mengemukakan suatu pendirian kalau tidak dengan alasan. Hatu burhanakum, keluarkan alasanmu. Telah menutup pintu taklid turut-turutan dengan serapat-rapatnya. Beragamalah dengan berpikir, pergunakan akal, jangan hanya beragama karena pusaka saja. Dan berkata orang Yahudi, tidak ada orang-orang Nasrani di atas sesuatu. Pangkal ayat 113. Pendeknya orang Nasrani itu tidak sebuah juga, kamilah yang benar. Dan berkata orang-orang Nasrani, tidak ada orang Yahudi itu atas sesuatu jua, kamilah yang benar. Padahal mereka membaca kitab. Orang Yahudi membaca kitab Taurat, di dalamnya dinyatakan bahwa akan ada nabi yang akan menyambung usaha nabi-nabi yang terdahulu. Orang Nasrani pun membaca kitab, yaitu kitab Injil. Di dalamnya pun tersebut bahwa kedatangan Isa Al-Masih adalah menggenapkan isi Taurat dan tidak akan mengubah isi Taurat. Di antara kitab dengan kitab tidak berselisih, tetapi pengikut menjadi berselisih. Yang satu mengatakan yang lain tidak berdasar, tidak sebuah juga yang lain berkata pula. Begitu jugalah orang-orang yang tidak berpengetahuan, berkata seumpama kata mereka itu pula. Mengatakan diri awaklah yang lebih, orang lain tidak ada yang benar. Orang musyrikin Arab begitu pula berkata kepada Yahudi dan Nasrani. Orang Majusi Persia saya begitu pula bicara terhadap pemeluk agama atau golongan yang lain, yaitu sudah menjadi kebiasaan yang merata dan umum di antara sekian orang yang memeluk agama tidak dengan pengetahuan. Maka Allah akan memutuskan di antara mereka di hari kiamat pada barang yang telah mereka perselisihkan itu. Ujung ayat 113. Telah dapat dikira-kirakan apa keputusannya akan diambil Tuhan terhadap mereka semuanya, baik dia bernama Yahudi, Nasrani, Majusi, orang Arab Mekah dan Madinah, orang Sabi'in dan lain-lain yang beragama tidak dengan pengetahuan itu, yang berkata bahwa yang benar adalah pihak mereka masing-masing saja, yang lain ahli neraka semua. Hanya mereka yang akan masuk surga. Sudah nampak terlebih dahulu garis yang ditentukan Tuhan, yaitu siapa di antara mereka yang benar-benar berserah diri kepada Allah dan beramal yang baik, yang agamanya bukan hanya di ujung lidah, tetapi kosong dari otak dan kosong dari hati. Yang agama bukan asal beragama, orang beragama pula awak, yang beramal dengan pengetahuan dan keinsafan. Mereka itulah yang akan dibenarkan Tuhan. Adapun yang pengakuan mulut berteriak-teriak, tetapi amal tidak terbukti, tidaklah akan disahkan Tuhan untuk mendapatkan pahalanya. Bagaimana pula kita, hai kaum muslimin? Apakah surga hanya tertentu buat orang Islam saja? Dan yang benar hanyalah orang Islam saja? Yahudi tidak sebuah juga. Nasrani tidak sebuah juga. Kalau engkau mengatakan bahwa yang cukup segala sesuatunya hanyalah orang Islam, sudahkah engkau ketahui hakikat agamamu yang engkau peluk? Apakah sah beragama dengan kebodohan? Selanjutnya bersabdalah Tuhan tentang kesucian rumah-rumah tempat beribadat bersujud kepada Allah. Dan siapakah yang lebih aniaya dari orang-orang yang menghalang-halangi masjid Allah daripada akan disebut padanya namanya serta berusaha mereka pada meruntuhkannya? Pangkal ayat 114. Meskipun Nabi Muhammad SAW telah datang membawa agama tauhid, membawa Islam dan telah berdiri di masjid Rasulullah di Madinah, namun perlindungan kepada sekalian tempat beribadat menyembah Allah yang Maha Esa dengan ayat ini telah dinyatakan. Masjid artinya ialah tempat sujud. Di ayat ini dipakai kata jamak yaitu masajid, artinya semua tempat sujud, semua tempat solat, dengan jalan pertanyaan yang bernama istifham ingkari, yaitu pertanyaan berisi sanggahan keras. Tempat-tempat beribadat itu telah dibela dengan ayat ini. Siapa yang lebih zalim dari orang-orang yang menghalang-halangi masjid-masjid Allah? Artinya tidak ada lagi orang yang telah lebih zalim dari orang-orang yang berbuat demikian. Apatah lagi setelah menghalang-halangi berusaha pula meruntuhkannya. Orang-orang perusak masjid, penghancur rumah-rumah tempat beribadah itu memang jahat hatinya, jauh dari Tuhan. Mereka itu tidaklah akan masuk ke dalamnya melainkan dengan ketakutan. Padahal apabila telah masuk ke dalam sebuah tempat beribadat, baik dia masjid Islam atau sinagog Yahudi atau gereja Nasrani, namun suasana di dalamnya sudah lain. Orang-orang yang masuk ke dalamnya dengan hati lembut telah menyediakan diri buat tafakur kepada Tuhan. Betapapun cara mendekat beribadat, namun yang mereka seru hanya yang esa juga. Meskipun kadang-kadang bertemu ibadat yang bid'ah atau tambahan-tambahan, namun dia dapat diselesaikan apabila keinsaman beragama yang sejati sudah mendalam. Tetapi tidak boleh dihalangi, apatah lagi dirusak dan diruntuhkan. Dikatakan dalam ayat ini rahasia jiwa orang yang amat zalim itu. Mereka memang takut masuk ke dalam masjid karena jiwa mereka sudah sangat berjauhan dengan Tuhan. Keganasan mereka menghalangi orang beribadat atau menghancurkan masjid bukanlah karena mereka gagah berani, tetapi si pengecut, orang yang beribadat kepada Allah, yang meramaikan tempat beribadah, memang tidak merasa takut dan tidak tunduk hatinya kepada penguasa dunia yang sombong lagi anaya itu. Meskipun mereka kelihatan lemah, tetapi jiwa mereka tidak bisa diperkosa. Si zalim takut masuk ke dalam tempat beribadah karena takut mendengar khutbah yang berapi-api mencela perbuatannya. Bagaimana zalim pula ancaman Tuhan kepada mereka.
untuk mereka dalam dunia ini adalah kehinaan. Sebab mereka menjadi timbunan sampah dan nista orang yang dianiaya. Orang menutup mulut hanyalah karena takut akan dianiaya saja. Kadang-kadang apabila orang tidak tahan menderita lagi, orang akan merenggutkan mereka dari kekuasaannya. Siang malam orang-orang yang zalim itu tidak akan bersenang diam, karena hati kecil mereka sendiri telah merasa amat bersalah, karena telah merusakkan tempat yang dimuliakan dan disucikan orang. Dan untuk mereka di akhirat adalah azab yang besar. Ujung ayat 114. Macam-macam pula lah riwayat ahli tafsir tentang sebab turun ayat ini. Kadang-kadang mereka bawakan hikayat seketika Nebukadnezar menaklukkan Yerusalem, lalu meruntuh dan menghancurkan Haikal Sulaiman atau Baitul Maqdis yang terkenal itu. Ada pula yang mengisahkan masuknya tentara Romawi ke Palestina 130 tahun setelah wafatnya Nabi Isa Al-Masih. Lalu mereka hancurkan pula kembali bangunan-bangunan ibadat orang Yahudi. Ada pula yang mengatakan bahwa ayat ini adalah suatu bayangan bahaya besar yang akan datang kemudian hari dalam Islam sendiri, yaitu datangnya kaum Karamitah menyerang Makkah, merusak masjid dan mencungkil Hajarul Aswad atau batu hitam dari Ka'bah dan membawanya ke Bahrain, pusat kedudukan mereka. Sampai 22 tahun lamanya batu mulia itu tertahan di sana. Dan ada juga mentafsirkan ketika tentara salib menyerang negeri-negeri Islam dan meruntuhkan masjid-masjid. Tetapi meskipun semuanya itu dipandang dari sanad riwayat tidaklah kuat untuk menjadi sebab turun ayat, namun ayat ini telah menjadi pendirian yang pokok dari Islam, yaitu membela dan mempertahankan dan menjaga kemuliaan tempat-tempat beribadat, baik tempat beribadat orang Yahudi atau orang Nasrani atau apakah lagi masjid-masjid Islam. Dengan pemeluk kedua agama ini, itu pertukaran pikiran tentang etikat boleh diteruskan. Kepercayaan mereka yang salah boleh dibantah. Akal dapat diadu dengan akal, tetapi sinagog, gereja dan biara mereka tidak boleh diganggu. Tidak boleh diganggu adalah kata yang masih pasif, melainkan lebih tegas lagi, wajib dibela dan dipertahankan. Malahan pembelaan terhadap tempat-tempat beribadat itulah yang menjadi dasar politik mendirikan pertahanan dalam Islam. Artinya membentuk tentara dalam Islam menjadi senjata dan kendaraan untuk perang. Semuanya itu tujuan pertama adalah guna mempertahankan dan membela sinagog, gereja, biara, dan masjid dari kezaliman luar. Pemeluk agama lain itu di dalam pemerintahan Islam diberi jaminan dan dibela dalam ibadat dan rumah suci mereka. Sebab itu maka seketika Sayyidina Abu Bakar akan menyuruh Usamah berperang atau menyuruh Khalid bin Walid menaklukkan negeri-negeri taklukkan Romawi yang beragama Nasrani. Beliau pesankan yang terutama agar rumah-rumah ibadat jangan diganggu. Pendeta-pendeta yang sedang mengerjakan upacara agama jangan dihalangi. Itu pula sebabnya maka seketika Yerusalem ditaklukkan oleh tentara Islam, uskup Nasrani memohon Khalifah Umar bin Khattab sendiri datang menerima penyerahan takluk mereka, dan langsung uskup itu diakui dalam jabatannya itu dengan tidak diganggu. Bahkan dalam kerajaan Turki Utsmani, seketika Sultan Muhammad Penakluk atau Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel 1453, Patrik Nasrani di sana beliau diakui dan diangkat menjadi menteri untuk urusan agama mereka dalam perlindungan baginda. Sampai sekarang kerajaan Turki Utsmani telah habis dan Turki telah bertukar menjadi republik, namun gereja Kristen Ortodok masih tetap berpusat di Konstantinopel. Patriknya yang tertinggi masih berkedudukan di negeri itu. Sebab yang terpenting ialah bahwa setelah negeri itu dikuasai oleh kerajaan Turki Islam, kedudukan itu tidak diganggu sehingga tidak ada niat gereja Ortodok memindahkannya ke negeri lain. Sebab Konstantinopel dahulunya adalah pusat kerajaan Bizantium. Oleh karena ayat ini, alhamdulillah, bersihlah sejarah perjuangan dan perkembangan Islam daripada meruntuhkan sinagog, gereja atau biara. Malahan seketika Khalifah Umar bin Khattab datang ke Syam menerima penyerahan takluk kaum Nasrani itu. Hari telah petang, waktu asar sudah hampir habis. Padahal beliau sedang dalam perkarangan gereja kiamat yang menurut kepercayaan orang Nasrani dari sanalah Nabi Isa AS naik ke langit setelah dia bangkit dari kubur. Setelah beliau menyatakan bahawa beliau hendak solat, pendeta di gereja itu mempersilakan beliau masuk ke dalam saja agar beliau solat secara Islam di perkarangan dalam itu. Tetapi beliau menolak dengan alasan kalau beliau solat di dalam, takut kalau datang orang Islam yang di belakang hari yang mendengar beliau pernah solat di sana, meski mereka pun minta pula diizinkan solat di situ, sehingga orang Nasrani sendiri yang hendak beribadat cara agamanya jadi terganggu karenanya. Sebab itu beliau solat di luar perkarangannya saja. Sungguh pun begitu sampai sekarang ini, turis orang Islam berjarah ke gereja itu. Pendeta-pendetanya di sana mesti dengan bangganya menunjukkan bahwa di tempat ini pernah Umar bin Khattab solat. Pada kerajaan Perancis tahun 1830 setelah menaklukkan Aljazair, sudah merampas masjid Islam dan mengalihkannya menjadi gereja, tidak dengan persetujuan penduduk muslimin. Maka setelah Aljazair menang dalam perjuangan kemerdekaannya 1963, masjid itu diambil orang kembali dan patung-patung yang ada di dalamnya dihancurkan. Mihrabnya ditegakkan sebagai semula. Sudah banyaklah perjuangan yang ditempuh Islam. Ada masa pasang naik dan ada masa pasang turun. Namun suatu hal yang menimbulkan rasa bahagia dalam hati,
Tidaklah banyak kejadian raja-raja dan penakluk muslim yang melanggar larangan keras Allah dalam ayat ini, menghalangi pemeluk agama lain memasuki rumah ibadat mereka, apatah lagi menghancurkan. Sebab Allah sendirilah yang mencap mereka zalim. Tidak ada zalim lebih atas dari itu lagi. Jika menghalangi orang-orang beribadat atau mereka runtuhkan tempat beribadat. Cuma Kaisar Mughal Aurangzeb yang bertindak agak keras ketika baginda menaklukkan India, yaitu baginda memerintahkan meruntuhkan kuil-kuil Hindu, tempat memuja dewa-dewa, dewa Brahmana, dewa Wisnu, dewa Siwa, dan beratus-ratus bahkan beribu dewa lagi. Tetapi tidak beliau ganggu gereja-gereja Kristen yang telah ada di bawah orang Portugis Katolik di beberapa negeri waktu itu. Karena menurut hemat beliau, kuil-kuil itu tidaklah tempat memuja Allah, tetapi memuja berhala. Sebab itu seketika menulis riwayat kaisar-kaisar Mughal di India itu, orang-orang barat lebih memuji Kaisar Akbar dan memburuk-burukkan Kaisar Aurangzeb. Sebab Kaisar Akbar bukan saja menenggang orang Hindu, bahkan di akhir hayatnya, karena tenggang menenggang, tidak tentu lagi agama apa yang baginda peluk. Di istana baginda ada api pujaan orang Parsi, ada berhala-berhala orang Hindu, ada pula panitia penterjemahan Taurat dan Injil. Dan beliau coba membentuk sebuah agama baru, gabungan segala agama yang beliau namai din ilahi, agama Tuhan. Dan beliau jadikan api sebagai rumus dari kekekalan Tuhan. Karena tenggang menenggang, baginda korbankan agama baginda sendiri dan beliau bentuk agama baru. Tetapi setelah baginda mangkat, yang mengantarkan jenazah baginda ke kubur tidak lebih dari 10 orang, karena hanya 10 orang yang benar-benar menganut agama itu. Kemudian agama itu telah diteruskan oleh Nyonya Anni Besan dan Nyonya Blavatsky dengan Teosofi. Dan di masa putranya Shah Jahan, agama Akbar itu dipadamkan kembali. Tetapi toleransi yang demikian luas dalam Islam telah disalahgunakan oleh pemeluk agama lain, terutama Nasrani. Di mana-mana negeri yang mereka kuat, berebutlah mereka mendirikan gereja di daerah orang Islam. Sehingga ulama fikih mengeluarkan berbagai hasil fikih mengatur bahwa di daerah Islam tidak boleh didirikan gereja yang baru. Ulil amri Islam berhak mengaturnya. Dan di tanah air kita, Indonesia, setelah negeri ini bebas dari penjajahan Belanda Kristen, perlombaan mendirikan gereja di tanah-tanah orang Islam, meskipun di tempat itu tidak ada orang Kristen, bertambah hebat daripada waktu penjajahan sendiri, meskipun golongan penduduk yang terbesar mayoritas adalah kaum muslimin. Apa sebabnya? Karena umumnya pemegang kekuasaan adalah orang yang mendapat pendidikan Belanda khususnya dan Barat umumnya, yang bagi mereka tidak peduli dan tidak jadi perhatian apakah yang banyak itu gereja atau masjid. Dan pendidikan Barat yang telah berurat berakar itu menyebabkan timbulnya suatu perasaan bahwa kalau mereka mempertahankan hak kaum muslimin, mereka akan dituduh fanatik. Oleh karena takut dituduh fanatik itu, mereka akan marah dan sangat murka kepada orang Islam sendiri. Kalau orang Islam itu saja menentang orang mendirikan gereja di pekanang kaum muslimin. Keluasan dada Islam yang ditanamkan oleh ayat yang bertuah ini adalah suatu peringatan keras yang wajib dipegang teguh oleh penguasa-penguasa Islam. Itu sebabnya maka sampai sekarang orang Nasrani minoritas di negeri-negeri Islam sebagai di Mesir, di Suriah, Irak, dan Transjordania masih tetap ada. Mereka itu telah diakui dan dilindungi zimmi sejak 14 abad yang lalu. Sejak 14 abad yang telah lalu. Di Libanon mereka dapat mendirikan negara sendiri, di mana mereka dapat menjadi presiden menurut undang-undang dasar yang disokong oleh Prancis di waktu Libanon mencapai kemerdekaannya. Tetapi orang Islam di Spanyol setelah pertahanan terakhir kerajaan Islam di Granada, Bani Ahmar kalah, maka mereka yang tinggal di Spanyol dipaksa masuk Nasrani dengan keras dan masjid-masjid mereka dijadikan gereja. Yang masih saja berkeras memegang agamanya diusir besar-besaran berjuta banyaknya. Sebab itu maka habis musnahlah minoritas Islam dari negeri Spanyol, Portugal, dan juga Perancis. Seketika hebat peperangan Turki Utsmani dengan Rusia Tsar di dalam abad ke-19. Kerajaan Tsar menuntut kerajaan Turki memberikan hak bagi Rusia memperlindungi umat Kristen di negeri Turki. Pada perlindungan yang diberikan Turki kepada minoritas Kristen itu telah cukup baik. Malah sampai sekarang ini, sebagai kita tuliskan di atas tadi, gereja Ortodok Yunani yang banyak tersebar di Eropa Timur dan Rusia masih tetap berpusat di Istanbul, dan gereja Kopti masih tetap berpusat di Iskandaria. Ada orang membantah, mengapa Sultan Muhammad Penakluk menjadikan gereja Hagia Sophia menjadi masjid Islam? Kita akui itu adalah sebagai lambang kemenangan politik pada waktu itu yang disodorkan oleh Sultan kepada uskup besar Kristen di Istanbul, Konstantinopel, karena gereja di waktu itu terlalu banyak sedang masjid Islam belum ada. Padahal kekuasaan sudah di tangan kerajaan Islam. Hal ini berbeda dengan menukar Masjid Cordova menjadi gereja. Setelah memaksa sisa orang Islam yang berada di Cordova menjadi Kristen, dan Sultan Muhammad Penakluk dan raja-raja Turki kemudiannya tidak ada terdengar meruntuhkan gereja atau sinagog. Malah sampai saat ini tafsir ini dikarang. Orang-orang tua-tua Kristen di Yugoslavia masih saja mengenang kebahagiaan yang mereka rasai tatkala negeri mereka di bawah kekuasaan Turki yang baru pada tahun 1912 dihabiskan dari sana. Sudah pasti jauh lebih baik pemerintah Turki Islam dari pemerintah komunis Tito.
Dan seketika Jakarta yang didirikan Syarif Hidayatullah atau Fatahillah sebagai lambang kemenangan Islam di Jawa Barat 1527, jadilah Jakarta atau Jakarta sebuah negeri Islam yang makmur. Tetapi sejak tahun 1611 masuklah pengaruh Belanda, maka seketika pengarang Inggris yang besar Arnold Toynbee datang ke Jakarta setelah Indonesia merdeka. Dia mengakui keluasan dada kaum muslimin karena di mana-mana berdiri gereja-gereja yang megah. Sebagai penglihatan sepintas lalu, beliau telah terkesan akan keluasan dada Islam. Padahal bukan keluasan dada saja, melainkan karena tidak ada kekuasaan selama 350 tahun. Maka berdirilah gereja-gereja yang megah di tempat yang bertimpit, di tempat yang didiami oleh penduduk sengsara, dengan tidak ada sokong pemerintah, hanya dari iuran jemaahnya saja. Sejarah berjalan terus, kadang-kadang membawa suka, kadang-kadang membawa duka. Namun ayat ini terus menjadi ancaman keras kepada pengusaha-pengusaha Islam. Jangan menghalangi orang beribadat. Di rumah ibadat, jangan merusakkan tempat beribadat. Karena perbuatan itu adalah sangat zalim. Dan pertahankanlah sinagog, gereja, dan biara, dan kemudian itu masjid Islam, daripada gangguan orang-orang yang bermaksud kepada agama memuja Allah, Tuhan yang Maha Esa. Memang telah berdiri di beberapa tempat dan kota beberapa masjid yang besar, tetapi seluruhnya tidaklah didirikan oleh pemerintah, tidaklah didirikan oleh kementerian atau departemen agama. Hanya sebuah masjid dalam kota Jakarta, yaitu Masjid Agung Al-Azhar, yang berdiri di atas suatu perkara yang luas di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. 90% masjid itu adalah pembantuan pemerintah, namun panitia dan pengurusnya tetap swasta. Mengapa yang satu itu lolos? Ialah karena Perdana Menteri yang mempermudahnya waktu itu ialah Muhammad Nasir, Menteri Agamanya Kiai Fakih Usman, dan Wali Kota Jakarta almarhum Samsul Rijal. Kalau tidaklah karena itu, 90% kemungkinan bahwa tanah itu telah diserahkan kepada Katolik. Masjid Istiqlal yang dikerjakan dalam masa lebih 10 tahun asal mulanya telah diprakarsai oleh satu panitia swasta. Tetapi untuk kemegahan dirinya, Insinyur Soekarno mencaplok panitia itu lalu dikepalainya sendiri. Setelah dia jatuh, kembali seret lagi pembangunan masjid itu. Dan seluruh panitia pendirian masjid-masjid di daerah yang luas di Indonesia ini seperti Masjid Ambon, Masjid Kota Medan, Masjid Agung di Palembang, Masjid di Flores, dan lain-lain adalah panitia swasta belaka. Pengusaha pemerintah takut menonjolkan diri, mengelakkan tuduhan fanatik agama. Di beberapa kota orang mendirikan masjid dengan memakai nama jenderal-jenderal supaya jangan terlalu banyak desas-desus menghalang-halanginya, sebab orang takut kepada nama tentara. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.